selalu mengundang provokasi, selalu macam-macam nanti. Lah kalau ini tetap dibiarkan dan diberikan izin, itu sangat berdampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Makanya kita menolak adanya acara ini. Karena di Kota Malang ini sudah terkenal toleransinya, bahkan toleransi di Kota Malang itu sangat tinggi sekali. Ngapain kita belajar sama orang yang tidak paham toleransi? Di setiap ceramahnya selalu mengundang. Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja, ya. Jadi saya kalau ngeritik orang tuh bukan karena benci, itu murni keilmuan, karena ke bawah alam kampus saya itu. Di kampus kita biasa nggak ngeritik-ngeritik. Jangankan Zakir Naik, Imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik, namanya Ar-Razi juga, Pak. Jangankan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik, Pak. Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Zakir Naik, ya. Jadi ternyata dia bukan lagi naik tetapi dia turun, ya. Jadi dia ditolak di Kota Malang teman-teman sekalian, dan yang menolaknya adalah orang-orang Islam itu sendiri yang tentu saja masih cinta akan toleransi. Karena teman-teman sekalian, apa yang dibawakan materi-materi daripada Zakir Naik ini tentu adalah untuk mengadu domba antara Kristen dan Islam sebenarnya. Jadi di dalam ceramah-ceramahnya, materi-materi disampaikannya adalah tentang kristologi, tentang kekristenan, tentang Yesus bukan Tuhan. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Zakir Naik. Apakah ketika hal ini dilakukan sebaliknya oleh orang Kristen, oh Muhammad itu bukan nabi, tidak ada nubuatan Nabi Muhammad dari perjanjian lama, ya, karena semua nabi dari Bani Israel, tidak mungkin ada nabi dari Arab. Oh, itu nggak bisa kawan-kawan. Kita tidak kemudian bisa di muka umum, ya, buat materi atau tema seperti itu. Yang bisa melakukan itu hanyalah Edis TV. Itulah sebabnya bukan Edis TV takut, pengecut bukan. Tapi Edis TV mencari aman supaya dia dapat bersuara untuk waktu atau jangka lama terkait tentang Islam. Dan terbukti banyak yang tersadarkan. Itu real. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena terkait Zakir Naik. Karena menurut ukuran daripada Pak Bambang Nursena, itu Zakir Naik ini ya nggak ada apa-apanya. Karena dia hanya fasih dalam bahasa Inggris. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Aramaik, Yunani, Ibrani, itu kan Zakir Naik tidak akan pernah singgung hal itu. Coba cross check saja video-video daripada Zakir Naik. Itu tidak pernah ada. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan karena ada materi yang spesial, yang sangat luar biasa dalam video dari penyampaian Dr. Bambang Nursena. Saya tampilkan videonya berikut ini. Sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba?
Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Nggak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang.
Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram kinistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada.